saya simpan, saya pulang dulu, saya simpan itu perempuan, terus saya ambil saya ambil barang, terus saya ke sana. Simpan di mana perempuannya, Bang? Simpan di jalan. Sampai wafat. Ya, Istilah Bang. mari kita berhijrah karena ajal tidak menunggu tobat. Alhamdulillah guys, hari ini ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Kita mau sharing tentang pengalaman mereka. Nah, dari dunia sebelumnya sehingga menjadi hijrah menjadi alumni masjid. Oke, sebelumnya mari kita kenal. Oke Bang, boleh kenalin namanya? Nama saya Muhammad Reza Maulana. Muhammad Reza Maulana. Sebelah kiri saya Nama saya Roy Jordi. Roy Jordi. Oke guys, mereka ini punya pengalaman sebelum mereka hijrah. Nah, jadi mereka mau berbagi kepada kita sehingga nanti bagaimana kita yang dulu yang hari ini masih seperti mereka dulu bisa berhijrah seperti mereka juga. Kalau boleh tahu Bang Eca usianya berapa? Bang Reza? Dia 25 tahun. 25 tahun. Dulunya boleh cerita pengalaman Bang sampai hari ini hijrah bisa seperti ini. Nah, dulunya gimana? Dulunya itu juga begal-begal Guys. juga tebas-tebas orang. Dasar kayak nebas ayam aja ya. Oke Bang, itu jahiliyah. Nah, kita skip dulu ya. Nah, kita pindah ke Bang Jordi dulu. Bang Jor, kalau tadi Bang Reza punya pengalaman dulu sebelum hijrah itu pernah menjadi seorang begal, bahasanya lumayan ya, nebas-nebas orang ya. Nah, kalau Bang Jordi sendiri gimana Bang? Saya juga punya masalah. Masa lalu saya itu, saya dulu juga sering jambret. 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 Kemudian habis jambret, kemudian dapat uang jual itu HP, jual barang-barang HP ya? itu. Kemudian kami pakai narkoba. Oh. Dan setelah itu mungkin Allah sudah sampai situ saja. Allah kasih hidayah saya. Oke guys, ini ceritanya sangat menarik. Jadi yang dahulunya seorang begal atau katakan penjambret, bisa dikenal perampok juga ya, sama beda ya penjambret lah ya. Nah, kemudian gunakan untuk narkoba gitu. Nah, boleh Bang Reza pengalaman ketika jadi begal itu gimana Bang? Nah, barangkali teman-teman yang hari ini atau yang lainnya di dunia begal sehingga mereka terinspirasi dengan melihat Bang Reza sehingga mereka juga punya niat ingin berhijrah. Dan sesungguhnya hati-hati mereka pasti mereka juga ingin menjadi orang yang baik tuh. Nah, boleh Bang berbagi pengalaman nih dari masa lalu hingga Allah kasih hidayah hari ini benar-benar sungguh-sungguh berubah Bang. Gimana Bang, boleh ceritain ke teman-teman? Salam saya itu kemarin sebelum hijrah, kami dulu
begal Perangko Alfamart. Alfamart mana aja yang udah masuk bang? Hampir satu Makassar. Hampir satu Makassar. Luar biasa ya. Kemudian saya jalan, ya habis rampo itu yang kita jual atau nyabu. Kemudian ke malam mau cari tempat nginap. Tempat nginap. Saya bertiga sama teman sama jabatan. Jadi bawa mantan anaknya. Bawa cewek ya. Luar biasa. Terus di perjalanan ada yang dia hadang saya. Dia kirain saya musuh dia ya, padahal bukan, salah orang dia. Dia juga salah paham, dia namanya Lurgan, masih zaman usah-usahnya kita obat-obatan lah. Obat. Sehingga cepat juga tersinggung. Akhirnya saya balik ke motor, saya tanya, ada apa ini? Kenapa pada saya? Dia banyak. Jadi saya simpan, saya pulang dulu, saya simpan itu perempuan, terus saya ambil parang, terus saya ke sana. Simpan di mana perempuannya bang? Simpan di jalan. Dibuang aja bukan disimpan. Diamankan dulu. Saya ke sana. Perjalanan itu saya tidak lihat teman-teman ada di belakang yang itu. Sampai di sana saya hambur dia, dan saya punya ini gemukannya. Hambusin bawa parang, bawa parang. Lagi makan bakso dia langsung saya hantamkan. Lari. Cepat kenapa? Kenapa ya? Pertamanya di belakangnya juga dan itu ada ditebas parangnya, paha juga. Terus perjalanan itu dia kan orangnya gemuk ya. Lalu lari dia injak kakinya, celananya turun. Di tengah jalan dia jatuh, saya hantam kan. Hantam dia lari lagi depan rumahnya, saya hantam lagi depan rumah. Sampai wafat. Ya, setengah mati. Setengah mati. Nah, oke, kita balik Bang Jordi dulu lagi. Pengalaman ketika jambret itu gimana bang? Kenapa lah dulu kok bisa sampai mau menjambret itu? Apa nggak takut ketangkep atau dikeroyok massa atau apa yang menyebabkan sehingga dulu tuh enjoy aja ketika menjambret gitu? Jadi waktu itu kami sedang ngumpul bersama teman. Kemudian mau pagi narkoba. Dan di situ hari tidak ada uang, tidak ada barang-barang. Dan kami berjalan. Kami melihat yang namanya Baranasa. Apa? Baranasa. Ya pasti. Barang yang pasti. Oh gitu ya. Kami tarik, kami jual. Handphone Kami, ya? iya. Terus kami belikan narkoba. Setelah itu dalam kemudian kami diambil, tertangkap parah. Sempat tertangkap. Iya. Masuk ke dalam pesantren. Masuk. Sempat masuk berapa tahun di dalam bang? Tidak lama, sempat orang tua urus. Sempat urus. Jadi perasaan ketika menjambret barang orang itu gimana bang? Apa nggak ada perasaan kasihan kah? Atau gimana begitu? Sempat juga merasa kasihan, tapi namanya hawa nafsu ingin narkoba begitu. Dan itu sudah lama pakai narkoba? Sudah lama ya. Selain daripada menjambret, biasa kalau pakai narkoba itu duit dari mana? Atau apakah ngabisin duit orang tua juga atau gimana? Biasa juga kalau ada rezeki
Masa bagi narkoba itu orang tua. Tapi tidak pernah maksa minta orang tua atau ngabisin harta orang tua gitu, tidak sampai ya. Tidak. Jadi ketika menjamret itu rame, nggak pernah dikejar-kejar masa atau gimana gitu, atau orangnya sampai gimana Nggak melawan. pernah. Sempat itu orang yang berteriak. Targetnya siapa? Kaget biasa. Targetnya itu perempuan. Targetnya perempuan, nggak pernah laki-laki. Pernah juga terbiasa melawan itu laki-laki. Jadi target utama wanita ya. Untuk kalangan wanita hati-hati kalau di perjalanan menggunakan, terutama menggunakan handphone ya. Nah, karena kalau kata almarhum Bang Nabi, kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, ya kan? Bukan karena kemauan, tapi karena memang ada kesempatan. Betul gitu ya? Betul. Jadi karena memang nampak di depan mata ya, makanya dijamret ya. Kalau tidak, enggak juga ya. Nah, Bang Eca ketika nebas orang tadi itu, nah itu perasaan dalam hati gimana? Ya, bahagia Bahagia ya? karena apa ya, sudah dendamnya sudah terbalas kan. Nggak ada sedikit pun perasaan kasihan kah atau apa gitu. Tapi memang Makassar terkenal begitu ya, Sulawesi terkenal begitu ya. Jadi kalau udah nggak suka langsung mainnya parah aja gitu. Apakah sempat ada tuntutan dari mereka atau keluarganya atau yang lainnya bagaimana gitu? Ada. Gimana? Saya jalan itu cuma sebulan, lulus juga saya bawa. Oh sempat masuk juga? Dan ternyata yang saya bebas itu ada hubungan keluarga jauh. Allah. Wah. Nah jadi sempat masuk ke dalam sel juga ya, masuk pesantren. Nah terus Bang, ketika tahu kalau itu keluarga gimana? Respon daripada keluarga-keluarga yang lain itu? Malu. Malu ya. Terus si kawan itu yang ditebas itu sampai bagaimana kondisinya? Karena saya membayangkan itu badannya gemuk, di belakang ditebas bentuk X, berarti kan dagingnya banyak ini ya, kena gitu, berdarah-darah betul ya. Nah jadi bagaimana, sampai penyembuhan berapa lama atau kita harus tangani gimana gitu? Jadi bos rumah sakitnya alhamdulillah orang tua yang baik. Orang tua yang baik. Karena ya tangannya ini hampir putus. Jadi sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Nah selain dari itu, masa-masa jahiliyahnya dulu yang bisa berbagi ke teman-teman kira-kira apa? Narkoba lah ya. Narkoba. Sempat jadi bandar narkoba juga? Iya. Nggak sempat dicari? Jadi dulu saya dikejar-kejar. Semua teman didapat, cuma saya sendiri yang boleh didapat. Gitu ya? Daya Allah kasih hidayah juga langsung bisa bersolat. Oh, jadi ketika ini menarik guys. Jadi ketika dikejar-kejar, dicari, ternyata di saat itulah Allah sembunyikan Bang Reza, sehingga ternyata Allah sayang, Allah kasih hidayah. Begitu Bang ya? Nah, oke Bang, sebelum kita cerita ke hidayah, kita mau sambung ke Bang Jordi lagi. Jadi proses ketika masa buruknya dulu sehingga Allah kasih hidayah itu gimana Bang? Kenapa kok mau jadi sholat sekarang? Kenapa kok jadi mau dekat sama Allah? Kenapa? Karena pada saat itu kan senang loh menjamret dan segala macamnya, pakai narkoba. Nah, sampai akhirnya sekarang berhenti, itu apa alasannya? Itu saya ditangkap itu teman datang pergi menjenguk. Kemudian dia kasih sedikit saran-saran, kemudian saya sempat berpikir juga sampai kapan saya mau begini. Kemudian selepas saya lepas dari daerah, saya didatangi sama teman, diajak ke masjid, ternyata yang salam dalam masjid itu lebih nikmat daripada manusia. Allah. Disitulah Allah tunjukkan rasa sayangnya kepada hambanya ya. Terus Bang, nyaman di masjid itu ya? Nyaman. Jadi teman-teman, sebenarnya masjid ini adalah sarana agent of change yang sesungguhnya. Tempat perubahan peradaban itu ada dalam masjid. Sehingga ketika baginda Rasulullah SAW mendidik para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah mendidik di dalam masjid, sehingga menjadilah
Masjid Nabawi itu menjadi masjid pancaran hidayah Madinah Al-Munawwarah, sehingga sahabat-sahabat yang hidupnya zaman jahiliyah benar-benar bisa mendapat hidayah dan berubah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi Bang Reza, nah ketika sudah hijrah, apa nggak pernah terpikir sedikit pun untuk pakai narkoba lagi atau yang lainnya? Nggak pernah ya. Nah, apa yang membuat motivasi Bang Reza sehingga Abang benar-benar berubah dan tidak mau kembali ke zaman yang dahulu-dahulu, atau walaupun sedikit pun ke narkoba dan segala macamnya? Karena saya pikir kita itu diciptakan untuk apa? Dunia ini kan kita kan ini apa, bisa menjamin kita besok pas hidup dan bisa. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mengamalkan agama? Allah. Jadi pengalaman terburuk ketika masa-masa jahiliyah dulu ya, sebelum hijrah itu ya sampai menebas orang gitu ya. Allah. Jadi ketika sudah dapat hidayah sehingga sekarang benar-benar hatinya terpaut dengan masjid, sehingga ada nggak teman-teman yang sudah diajak sama-sama berubah? Ya, banyak, Alhamdulillah banyak ya. Nah, bagaimana trik dan cara untuk ngajak teman-teman yang memang masih di luaran sana buruk itu, sehingga mereka benar-benar mau ikut berubah seperti Bang Reza? kita silaturahmi, kita datangi baik-baik, kita ikrar dulu, terus sampaikan bahwasanya dia ini sementara biar selamanya. Terus sampai hatinya ini betul-betul dulu. Cara ikamnya gimana? Boleh berbagi ke teman-teman? Kalau saya sih biasa belikan makanan, rokok, Itu sekarang berapa ya? tempat keren gratis. Betul. Bang Jor, nah Bang Jor sendiri ketika dapat hidayah itu, terus kemudian apa yang dirasakan ya hingga hari ini? Apakah berbagi hidayah kepada teman-teman yang lain atau gimana? Yang saya dapatkan ketika kena hidayah sangat-sangat nikmat, bukan nikmat tapi sangat-sangat nikmat. Sangat nikmat ya. Karena banyak orang yang merasakan nikmatnya maksiat, nikmatnya Allah, nikmatnya Mesir. narkoba, nikmatnya segala macam jelas maksiat, karena mereka belum pernah merasakan yang namanya nikmatnya ketaatan kepada Allah. Allah. Dibandingkan setetes saja, setetes air laut, jika jari celupkan ke dalam lautan, maka yang menetes itulah nikmatnya maksiat. Allah. Tapi nikmatnya kepada taat pada Allah Subhanahu wa taala seluruh yang ada di lautan itu. Subhanallah. Jadi tidak ada perbandingannya ya Bang ya. Nah, setetes dibandingkan dengan samudra dan lautan, luar biasa. Jadi apa kira-kira Bang Jordi yang ingin dibagikan ke teman-teman, apakah saran, tips atau motivasi ke teman-teman sehingga teman-teman yang hari ini kenal Bang Jordi atau tidak kenal Bang Jordi, atau teman-teman yang sama-sama seperjuangan, sama-sama di dunia narkoba dan segala macam, sehingga mereka bisa terinspirasi dari Bang Jordi sehingga mereka juga bisa dapatkan hidayah? Ini buat teman-teman, saya kasih saran. Semua orang mempunyai masa lalu yang suram, dan setiap orang mempunyai masa lalu, dan setiap orang yang mempunyai masa lalu mempunyai masa depan, dan yang punya masa depan tidak punya masa lalu. Bagaimana kita tinggalkan sama-sama masa lalu? Mari kita berhijrah, karena ajal tidak menunggu taubatnya. Ajal tidak menunggu taubat. Dunia ini hanyalah sementara, akhirat selama-lamanya. Kapan kita semua apa yang diperbuat ini akan dipertanggungjawabkan nanti kelak. Nah, Maka saya sekarang berpikir di mana saya, di situ tempat di mana yang saya lakukan pernah maksiat, harus saya balas dengan kebaikan. Karena setiap manusia yang punya masa lalu yang buruk. Bagaimana kita lagi tidak harus ke situ lagi.
Bang Reza, bagaimana ketika merasakan kebahagiaan dalam kemaksiatan, kebahagiaan dalam bisa menebas orang sampai putus tangannya sampai luka-luka. Nah, apa yang dirasakan kebahagiaan ketika dalam suasana agama, sehingga teman-teman bisa dapatkan apa yang Abang Reza sekarang yang rasakan? Pada yang sesungguhnya itu ya di sini. Sholat, ngaji, luar daripada itu tidak ada. Jadi kebahagiaan yang ketika di dunia kemaksiatan dengan dibanding sekarang gimana? Ada perbedaan jauh Ya. Dan pertolongan Allah nampak nggak kira-kira Bang? Ketika Abang sekarang sudah berhijrah, alhamdulillah ya. Nah, Bang Reza, boleh Bang berbagi ke teman-teman ya, sehingga hari ini kan khususnya di negeri kita masih banyak, kalau kita lihat dari berita-berita baik dari media elektronik ataupun surat gitu kan, nah masih banyak terjadi pembegalan. Bahkan di tempat kami sendiri di Medan juga banyak pembegalan, sehingga kemarin tetangga kami itu gojek wanita itu mati dengan cara mengenaskan di borok lehernya. Nah itu kan kerja orang-orang begal kan. Nah jadi bagaimana usaha Abang untuk bagaimana teman-teman ini dapat inspirasi dari Abang, sehingga Abang ini bisa jadi sebab hidayah kepada teman-teman yang walaupun hari ini tidak jumpa dengan Abang tapi lihat video. Ya, kalau saya cepatlah bertobat, karena kita tidak tahu ajal itu datangnya kapan, kematian itu datangnya kapan. Dulu nanti saya katakan dia bernyawa pasti akan jadi sekarang kita pikir baik-baik. Kita sudah besar, kita tahu yang mana buruk, yang mana baik, dan kita tidak pilih jalan yang mana kita menuju. Agar saya berhentilah seperti itu, sama seperti yang dibilang Dinda Murni, setiap yang kita lakukan ini tidak nanti akan kita bertanggung jawab di depannya Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, jadi hidayah itu berhak datang kepada siapa saja, latar belakang bagaimanapun ia, mereka semua berhak atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang sahabat Nabi yang dahulunya menjadi musuh besar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang tatkala itu sedang berniat ingin membunuh daripada Rasulullah SAW, berjalan sehingga ketemu dengan satu orang sahabat. Ditanya, wahai Umar, mau kemana kan kau? Aku ingin mencari Muhammad dan aku akan membunuh. Maka tatkala itu yang bertanya, dia kembali sampaikan, wahai Umar, kenapa kamu sibuk-sibuk untuk mencari Muhammad? Sesungguhnya adik kamu di rumah telah masuk ke dalam Islam. Maka dia bergegas datang ke rumah adiknya, yang saat itu adiknya sedang buat ta'lim di rumah dengan suaminya, Fatimah binti Khattab. Nah, jadi ketika langsung ditampar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab daripada tamparan itu ternyata Allah berikan hidayah, sehingga hari ini terkenal di langit dan di bumi bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang paling ditakuti, sehingga Sayyidina Umar menjadi sebab hidayah untuk orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam, menjadi kekuatan yang sangat besar pada masa itu. Nah, tahu banyak seperti saudara-saudara kita Bang Reza yang dulu pernah dibina begal sampai membunuh orang. Nah, dalam masa ditangkap kan? Nah, kita ditangkap terus kemudian keluar, kemudian dengan dunia narkoba sehingga dicari-cari dan tidak dapat. Ternyata disitulah hidayah Allah datang. Nah, itu juga Bang Jordi yang merasakan
kenikmatan setetes dalam kemaksiatan, sehingga memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala sayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Bang Jordi. Dan bagi kita semua yang hari ini melihat, marilah hidayah yang telah Allah titipkan kepada kita ini, bagaimana kita ajak saudara-saudara yang lain, kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain bahwa sesungguhnya kenikmatan yang sesungguhnya ini bukan terletak pada keduniaan. Sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan, penghormatan, kenikmatan, semua yang manusia inginkan, nah ini bukanlah terletak pada kesenangan semata, terletak pada kemaksiatan, terletak kepada harta yang berlimpah, terletak kepada kecerdasan yang kita anggap kita orang yang cerdas, terletak kepada jabatan, tapi sesungguhnya itu semua terletak pada pengamalan agama secara sempurna, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kita bisa lihat ya, dan kita berdoa sama-sama semoga Bang Reza, Bang Jordi dan teman-teman yang lainnya yang telah Allah pilih untuk hijrah di jalan Allah, sehingga mereka semua menjadi orang-orang yang istiqomah, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang disebut hidayah untuk orang-orang yang lain. Dari teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang lainnya, nah inilah obrolan singkat kita. Jika kalian senang dengan obrolan kami, maka kalian subscribe, kalian like, kemudian apabila ada saran, kritik dan segala macamnya untuk membangun daripada channel ini, maka boleh kalian komentar di bawah ini. Nah nanti izin Bang ya, ada sosial medianya kan? Nah Bang Jordi ada sosial medianya kan? Nanti izin kita mau tampilin ke YouTube, ke video kita, sehingga nanti kalau ada teman-teman di luaran yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Jordi atau Bang Reza bisa langsung komunikasi. Terima kasih Bang Jordi, semoga obrolan kita ini menjadi asbab hidayah. Bang Reza, Bang Jordi, nah anak ganteng-ganteng jadi salah ya kan. Ya terima kasih kawan-kawan, see you, semoga kita bertemu lagi. Nah kita akan mengulas perjalanan sejarah teman-teman yang lainnya. Lagi ini teman-teman dari Makassar, semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman Makassar khususnya dan seluruhnya bagi teman-teman yang melihat video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.